hatred. We're in the Great War now. Jejak Kristen Unitarian. Banyak orang mungkin tidak pernah mendengar bahwa bentuk kekristenan paling awal justru tidak mengenal doktrin Trinitas. Dalam catatan sejarah, para pengikut Yesus generasi pertama adalah komunitas yang memegang teguh keyakinan satu Tuhan tanpa pembagian pribadi atau zat. Mereka hidup sebagai kelompok kecil yang mempertahankan ajaran asli Yesus sebelum tersebar, dibentuk ulang, dan akhirnya digantikan oleh versi dominan yang muncul berabad-abad kemudian. Jejak mereka tersebar dalam tulisan kuno, komentar para sejarawan, dan catatan para penentang mereka. Kelompok-kelompok ini sering disebut Unitarian karena menolak penyembahan Yesus sebagai Tuhan. Bagi mereka, Yesus adalah Mesias utusan Allah, bukan bagian dari keilahian 3 dalam 1. Mereka meyakini ajaran Yesus sama seperti para nabi sebelumnya. Tauhid yang lurus, ibadah sederhana, dan ketaatan pada hukum Tuhan. Namun, seiring waktu, suara mereka mulai hilang dari panggung sejarah. Bukan karena gagasan mereka lemah, melainkan karena aliran lain yang lebih dekat dengan kekuasaan politik perlahan mengambil alih pusat pengaruh agama. Setelah Kekaisaran Romawi mengadopsi kekristenan, arah ajaran semakin berubah. Konsili-konsili besar membahas siapa yang benar dan siapa yang sesat, dan keputusan-keputusan itu tidak hanya bernada teologis, tetapi juga politis. Di banyak wilayah, kelompok-kelompok Unitarian ditekan, dicap sesat, dan sebagian menghilang dari catatan resmi. Namun jejak mereka tidak pernah benar-benar lenyap. Naskah-naskah tua, arsip gereja timur, dan tulisan lawan-lawan mereka masih mencatat keberadaan komunitas yang mempertahankan pandangan bahwa Tuhan itu esa tanpa pembagian pribadi. Jejak ini memperlihatkan bahwa sejarah kekristenan tidak sesederhana yang sering dipahami orang. Bukan satu aliran, bukan satu doktrin, bukan satu jalan tunggal. Ada percabangan, tarik-menarik pemahaman, bahkan perebutan posisi otoritas. Dan dalam dinamika itulah kelompok Unitarian perlahan disingkirkan dari panggung utama. Pertanyaannya sekarang, jika kekristenan awal lebih dekat dengan tauhid, bagaimana doktrin Trinitas bisa menjadi pusat ajaran gereja? Dan apa yang sebenarnya terjadi sehingga kelompok Unitarian hilang dari sejarah resmi? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat jejak Kristen Unitarian kembali dibahas hari ini, memicu rasa ingin tahu, membuka ruang dialog, dan menggugah banyak orang untuk menelusuri lagi akar ajaran Yesus yang sesungguhnya. Jejak Kristen Unitarian. Fakta yang jarang diungkap dan hampir dihapus dari sejarah. Banyak orang tidak tahu bahwa Kristen awal bukan Trinitarian. Jauh sebelum doktrin 3 dalam 1 muncul, para pengikut Yesus yang pertama justru memegang keyakinan bahwa Tuhan itu esa, dan Yesus hanyalah seorang nabi, guru, dan utusan. Keyakinan inilah yang disebut sebagai Kristen Unitarian, ajaran asli yang diyakini para rasul sebelum diselewengkan politik kekaisaran. Dalam catatan sejarah, ada sebuah aliran besar yang kini jarang sekali disebutkan di gereja-gereja modern. Aliran Unitarian, sebuah kelompok yang teguh menyembah satu Tuhan tanpa konsep ketuhanan berlapis atau persona ilahi yang bercabang. Ajaran ini menyebar di Yerusalem, Antiokhia, hingga ke daerah-daerah timur yang jauh sebelum akhirnya terdesak oleh kekuasaan Roma. Kelompok ini berpegang pada ajaran Yesus yang paling awal, ajaran yang sangat dekat dengan tradisi para nabi Bani Israel. Tuhan itu satu, tidak beranak, dan tidak diperanakan. Mereka menganggap Yesus sebagai Mesias, utusan terpilih, bukan Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Namun ketika Kekaisaran Romawi mulai melihat agama sebagai alat pemersatu imperium, ajaran-ajaran tauhid ini dipandang berbahaya. Mengapa?
karena mereka sulit dikontrol dan tidak sejalan dengan ambisi Roma untuk menciptakan sebuah agama yang terpusat dan mudah dikendalikan. Sejak itulah muncul pertentangan besar. Para penganut Unitarian dianggap sesat, diburu, bahkan dihapus dari manuskrip. Nama-nama mereka dijauhkan dari tafsir gereja resmi, dan sejarah mereka dipelintir agar seolah-olah tidak pernah ada. Ironisnya, aliran inilah yang paling mirip dengan kelompok Nasrani yang disebut dalam naskah kuno dan dalam Al-Quran. Mereka percaya kepada Yesus sebagai nabi, memegang Injil asli, dan tidak pernah menyembah Yesus sebagai Tuhan. Ajaran-ajaran ini hilang perlahan, tenggelam dalam arus besar konsili, dogma, dan keputusan politik gereja Roma. Pertanyaannya sekarang, jika Kristen awal itu Unitarian, menyembah Tuhan yang Esa, mengapa hari ini doktrin Trinitas dianggap sebagai inti kekristenan? Apa yang sebenarnya terjadi pada sejarah para pengikut Yesus yang sejati? Mereka disebut Unitarians, para penganut tauhid murni. Kelompok inilah yang oleh banyak sejarawan disebut sebagai Kristen yang asli sebelum campur tangan Roma. Mereka tidak mengenal istilah Trinitas, tidak mengenal anak Tuhan, tidak mengenal 3 oknum dalam satu zat. Bagi mereka, Tuhan hanyalah satu, tunggal, mutlak, dan Yesus adalah utusan yang diangkat, bukan Tuhan yang disembah. Unitarians adalah kelompok yang hidup berdampingan dengan para murid Yesus. Mereka menjaga tradisi Yahudi, menaati Taurat, beribadah seperti para nabi dahulu, dan menyebut Yesus sebagai guru yang diberi wahyu, bukan makhluk ilahi. Dan inilah fakta mengejutkannya. Unitarians tidak pernah menghilang. Mereka pernah menjadi aliran besar yang tersebar di Timur Tengah, Afrika Utara, bahkan Eropa Timur. Mereka sangat kuat pada abad-abad awal kekristenan. Nama-nama seperti Ebionites, Nazarenes, dan berbagai kelompok Yahudi Kristen awal sebenarnya adalah bagian dari tradisi Unitarian. Mereka percaya Injil masih satu, bersumber dari ajaran Yesus langsung, bukan 4 Injil buatan konsili dan keputusan politik gereja. Mereka menolak tegas doktrin ketuhanan Yesus yang muncul beberapa abad kemudian. Bagi mereka, Yesus tidak pernah mengatakan sembahlah aku. Justru Yesus selalu berkata bahwa ia diutus oleh Allah yang satu. Namun persebaran luas Unitarians membuat mereka dianggap ancaman bagi proyek besar Roma. Menciptakan agama negara yang bisa menyatukan seluruh kekaisaran. Dan disinilah tragedi besar sejarah dimulai. Tragedi yang jarang disebut, apalagi diakui oleh gereja modern. Unitarians mulai diburu. Kitab-kitab mereka disita dan dibakar. Nama-nama mereka dihapus dari catatan resmi gereja. Ajaran mereka dikecam sebagai sesat, meskipun itulah ajaran yang paling dekat dengan Yesus asli. Para penganut tauhid murni itu akhirnya hilang dalam catatan sejarah. Bukan karena mereka kalah dalam debat teologis, tetapi karena mereka dikalahkan oleh politik, kekuasaan, dan pedang Romawi. Mengapa nama mereka hampir hilang dari buku sejarah? Pertanyaan ini membuka salah satu misteri paling gelap dalam sejarah kekristenan. Bagaimana mungkin sebuah kelompok besar yang diyakini memegang ajaran paling dekat dengan Yesus, tiba-tiba seolah lenyap dari permukaan bumi? Jawabannya bukan karena mereka kecil, bukan karena ajaran mereka lemah, bukan karena mereka salah, tetapi karena sejarah ditulis oleh pemenang. Unitarians hidup pada masa ketika kekristenan belum dikuasai Roma. Ajaran mereka menyebar luas di wilayah-wilayah yang kelak menjadi pusat teologi. Syria, Palestina, Mesir, dan Asia Kecil. Mereka mengajarkan tauhid, menolak penyembahan selain Allah, dan mengikuti jejak para rasul tanpa tambahan doktrin. Namun ketika Kekaisaran Romawi memutuskan untuk menjadikan Kristen sebagai alat pemersatu politik, semuanya berubah. Ajaran yang berbeda dari garis resmi dianggap berbahaya. Bukan berbahaya secara teologis, tetapi berbahaya karena mengancam stabilitas kekaisaran. Dan disinilah mereka mulai dihapus. Naskah-naskah Unitarians dibakar dalam operasi besar setelah Konsili Nisea. Gereja-gereja mereka ditutup atau diambil alih oleh otoritas Roma. Nama tokoh-tokoh mereka diubah atau disamarkan, disebut bidah,
lalu dihancurkan reputasinya dalam literatur gereja. Catatan sejarah dikurasi sehingga hanya kelompok pro-Roma yang dianggap sah, sementara seluruh kelompok tauhid dihilangkan dari narasi resmi. Bahkan istilah Unitarian sendiri baru digunakan jauh kemudian, karena nama-nama asli mereka, Ebionit, Nazarenes, dan penganut Injil Ibrani, sudah dilenyapkan dari arus utama sejarah. Maka, ketika kita membaca sejarah resmi hari ini, seolah-olah ajaran Trinitas selalu dominan sejak awal. Padahal kenyataannya berkebalikan. Kelompok yang menolak Trinitas justru lebih tua, lebih orisinil, dan lebih dekat dengan jejak ajaran Yesus. Lalu mengapa mereka tidak ditulis dalam buku pelajaran gereja modern? Karena jika nama mereka muncul, jika ajaran mereka dibuka, dan jika fakta sejarah dipaparkan, itu akan menimbulkan pertanyaan besar yang mengguncang fondasi doktrin masa kini. Unitarian meyakini satu Tuhan, sama seperti Nabi Ibrahim, Musa, dan Yesus. Inilah fondasi paling penting yang membuat aliran Unitarian berbeda dari kekristenan arus utama saat ini. Bagi mereka, Tuhan itu esa, tanpa pembagian, tanpa person, tanpa konsep tiga dalam satu. Keyakinan ini bukan konsep baru, bukan hasil perdebatan filsafat, dan bukan produk konsili. Ini adalah keyakinan yang bersambung langsung dari Nabi Ibrahim, diteruskan Musa, dan diajarkan Yesus tanpa perubahan sedikit pun. Bagi kaum Unitarian, Tuhan tidak berinkarnasi. Tuhan tidak berubah menjadi manusia. Tuhan tidak terbagi menjadi bagian-bagian. Tuhan tidak duduk bersebelahan dengan Tuhan sebagai sosok lain. Mereka memandang konsep itu sebagai bentuk penyimpangan yang muncul belakangan, dipengaruhi filsafat Yunani dan keputusan politik kekaisaran. Mereka membaca ajaran Yesus apa adanya. Yesus berdoa kepada Tuhan. Yesus menyembah Tuhan. Yesus bersujud kepada Tuhan. Yesus berkata bahwa Tuhan lebih besar darinya. Yesus menolak disebut sebagai Tuhan. Dan bagi Unitarian, semua itu adalah bukti yang jelas bahwa Yesus adalah utusan, bukan Tuhan. Nabi, bukan objek penyembahan. Mereka percaya bahwa ajaran tauhid adalah garis lurus yang menghubungkan Ibrahim, Musa, Yesus, para Hawariyun, pengikut Yesus awal, dan bahwa ajaran ini seharusnya menjadi identitas utama kekristenan. Namun ketika kekristenan diambil alih oleh kekuatan politik Romawi, jalan itu berubah. Doktrin-doktrin baru mulai dirancang, disahkan, dan dipaksakan melalui konsili-konsili. Sementara Unitarian berdiri teguh, Tuhan itu satu. Titik. Mereka tidak menambah person, tidak menambah konsep baru, tidak mengikuti perkembangan teologi yang ditentukan oleh kursi politik Roma. Inilah alasan mengapa keberadaan mereka begitu mengganggu narasi resmi gereja. Karena jika Unitarian dianggap benar, maka seluruh doktrin besar, Trinitas, penebusan, keilahian Yesus akan runtuh dari akarnya. Dan mungkin itulah sebabnya nama mereka pelan-pelan dihapus dari sejarah. Bukan karena ajarannya salah, tetapi karena ajarannya terlalu dekat dengan apa yang sebenarnya diajarkan Yesus. Mereka menolak konsep Trinitas, menolak ketuhanan Yesus. Inilah titik paling kontroversial dalam seluruh sejarah kekristenan. Kaum Unitarian berdiri berseberangan dengan arus besar gereja sejak awal, karena bagi mereka, doktrin Trinitas bukanlah ajaran Yesus, melainkan hasil perkembangan panjang, penuh perdebatan, dan syarat kepentingan politik. Unitarian memandang Trinitas sebagai konsep yang tidak pernah diajarkan Yesus. Tidak ada satu kalimat pun dalam Injil di mana Yesus berkata bahwa Tuhan adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak ada satu ayat pun di mana Yesus meminta manusia menyembah dirinya. Tidak ada ajaran eksplisit yang mengatakan bahwa Tuhan terbagi menjadi 3 pribadi. Karena itu, Unitarian menyimpulkan, jika Yesus tidak mengajarkannya, maka itu bukan bagian dari iman asli. Bagi mereka, kehadiran doktrin Trinitas di dalam kekristenan justru menandai pergeseran besar, dari tauhid murni menuju teologi rumit yang lahir dari konsili-konsili abad keempat dan seterusnya. Sementara gereja resmi menganggap Yesus sebagai Tuhan Anak, Unitarian justru kembali pada cara Yesus berbicara tentang dirinya sendiri. Yesus berdoa kepada Tuhan. Artinya ada perbedaan antara dirinya dan Tuhan. Yesus berkata,
Tuhanku dan Tuhanmu. Sebuah pengakuan yang memisahkan keduanya. Yesus menyebut dirinya utusan, bukan wujud Tuhan, bukan persentuhan. Yesus mengatakan Tuhan lebih besar daripada aku, menunjukkan ketidaksetaraan. Bagi kaum Unitarian, semua itu adalah bukti yang tak terbantahkan bahwa Yesus bukan Tuhan, melainkan nabi yang diutus Tuhan, sama seperti para nabi sebelumnya. Karena itu, mereka menolak Trinitas bukan karena ingin berbeda, tetapi karena ingin kembali kepada ajaran original yang mereka yakini berasal dari Yesus sendiri. Dan justru karena penolakan inilah, mereka menjadi ancaman bagi otoritas Gereja Roma. Jika pemahaman Unitarian dianggap benar, maka seluruh struktur teologis Kristen modern akan terguncang. Tidak ada Tuhan Anak. Tidak ada penebusan dosa dengan darah Tuhan. Tidak ada konsep tiga pribadi dalam satu hakikat. Hanya satu Tuhan, satu esensi, satu pemilik seluruh alam. Inilah sebabnya nama mereka sering dihapus, ditekan, atau disudutkan. Tidak karena mereka sesat, melainkan karena mereka terlalu dekat dengan apa yang dipercayai oleh Yesus sendiri. Ini adalah kepercayaan yang sangat mirip dengan Nasrani pengikut asli Yesus. Jika kita menelusuri jejak sejarah paling awal setelah kepergian Yesus, kita menemukan sesuatu yang sering tidak dibahas dalam kajian umum. Ada kelompok yang berpegang teguh pada tauhid murni, sangat mirip dengan yang dipegang oleh para Nasrani, pengikut Yesus generasi pertama. Para Nasrani ini bukanlah penganut Trinitas. Mereka bukan pengikut Paulus. Mereka bukan penganut Injil versi Romawi. Mereka adalah kelompok Yahudi berbahasa Aram yang hidup di sekitar Yerusalem, mengikuti ajaran Yesus sebagaimana diajarkan langsung oleh para murid. Ajaran mereka sederhana. Tuhan itu Esa, Yesus adalah utusannya, dan hukum Taurat tetap berlaku. Dan disinilah kemiripan dengan kaum Unitarian menjadi sangat jelas. Unitarian menolak konsep ketuhanan Yesus, sama seperti para Nasrani. Mereka tidak memisahkan Tuhan menjadi tiga pribadi, sama seperti komunitas awal. Mereka tetap mempertahankan gagasan bahwa Yesus adalah manusia pilihan Tuhan, bukan Tuhan yang turun ke bumi. Di banyak catatan sejarah, Nasrani digambarkan sebagai kelompok yang masih memegang iman tauhid dalam bentuk paling murni. Sebuah kepercayaan yang kemudian semakin terpinggirkan ketika Kekaisaran Romawi mulai menata ulang doktrin gereja. Unitarian, berabad-abad kemudian, seperti muncul kembali sebagai cermin dari ajaran Nasrani itu. Seolah-olah sejarah berputar dan menghidupkan kembali keyakinan lama yang telah lama ditekan. Tuhan hanyalah satu. Yesus bukan Tuhan, tetapi Nabi. Ajaran aslinya tidak pernah menyebut Trinitas. Keyakinan iman pertama sangat berbeda dengan doktrin yang berkembang di bawah kekuasaan Roma. Konsep ini menggugah pertanyaan besar. Apakah Unitarian merupakan warisan tak langsung dari ajaran Yesus yang paling awal? Apakah mereka secara tidak sengaja menjaga jejak keberimanan yang pernah dipegang oleh murid-murid sejati? Dan mengapa pola pemikiran seperti ini hampir tidak pernah dibahas dalam pendidikan gereja modern? Semua ini menjadikan hubungan Unitarian dan Nasrani awal bukan sekadar kebetulan historis, melainkan petunjuk penting bahwa perjalanan teologi Kristen tidaklah lurus, tetapi penuh belokan, revisi, dan perubahan besar yang menggeser inti ajaran dari tauhid menuju dogma yang lebih kompleks. Dalam sejarah Islam, kelompok ini dipandang paling dekat dengan ajaran tauhid. Dalam perspektif sejarah Islam, para ulama sejak masa klasik hingga modern sering menyebut bahwa di antara sekian banyak aliran dalam tradisi Kristen, ada satu kelompok yang paling mendekati ajaran murni para nabi, yaitu mereka yang mempertahankan keyakinan bahwa Tuhan itu Esa, tanpa pembagian, tanpa perantara, tanpa tiga pribadi. Kelompok yang dimaksud adalah para penganut tauhid murni, seperti Nasrani awal dan kemudian para Unitarian. Mereka dipandang sebagai representasi paling dekat dengan ajaran para rasul sejati sebelum doktrin-doktrin baru diperkenalkan. Ulama besar seperti Ibnu Hazm, Al-Jahiz, hingga Al-Qurtubi mencatat bahwa kaum Nasrani awal tidak pernah menganggap Yesus sebagai Tuhan. Mereka tidak mengenal Trinitas. Mereka tidak mengajarkan penebusan dosa.
dan mereka tetap berpegang pada hukum ilahi sebagaimana dibawa para nabi sebelum Yesus. Para mufasir melihat bahwa keyakinan seperti ini memiliki kesamaan mendasar dengan Islam, sebuah agama yang datang untuk meneguhkan kembali tauhid yang telah dibawa oleh Ibrahim, Musa, dan Isa. Ketika Islam menyebut nasyara dalam Al-Quran, banyak ulama yang menafsirkan bahwa kelompok itu bukanlah penganut doktrin Trinitas seperti yang dikenal hari ini, melainkan kelompok yang masih memelihara keesaan Tuhan. Karena itulah, ketika dalam sejarah muncul kelompok seperti Unitarian, para cendekiawan Muslim sering menganggap mereka sebagai jejak paling jelas dari sisa-sisa ajaran asli yang pernah dibawa Yesus. Bukan agama baru, bukan sekte pembangkang, tetapi barisan kecil yang mempertahankan tauhid di tengah arus besar yang bergerak menuju teologi rumit buatan konsili-konsili Romawi. Kesamaan ini kemudian memunculkan pertanyaan, apakah kelompok-kelompok tauhid di dalam tradisi Kristen merupakan bukti bahwa ajaran asli Yesus belum sepenuhnya hilang? Apakah mereka adalah saksi sejarah yang selamat dari perubahan besar yang dilakukan kekaisaran? Dan mengapa jejak mereka semakin kabur ketika doktrin resmi gereja semakin dominan? Dalam kacamata sejarah Islam, ingatan tentang kelompok semacam ini bukan sekadar catatan pinggiran, tetapi bukti bahwa tauhid adalah ajaran universal yang melintasi zaman, dan bahwa sebagian manusia tetap menjaganya meski arus sejarah mencoba menghapusnya. Doktrin Trinitas baru ditetapkan tahun 325 M dalam Konsili Nicaea. Trinitas sering dianggap sebagai bagian paling mendasar dari kekristenan modern. Namun, jika menelusuri sejarahnya dengan teliti, konsep ini ternyata tidak pernah diajarkan secara eksplisit oleh Yesus, tidak dirumuskan oleh para muridnya, dan tidak dikenal oleh komunitas Kristen awal selama beberapa generasi pertama. Baru pada tahun 325 M, hampir 3 abad setelah Yesus tidak lagi ada di dunia, doktrin ini diformalkan dalam sebuah pertemuan politik agama besar yang dikenal sebagai Konsili Nisea. Konsili ini diselenggarakan bukan oleh para rasul, bukan oleh orang-orang yang pernah hidup sezaman dengan Yesus, melainkan oleh perintah seorang kaisar Romawi, Konstantinus. Situasi waktu itu penuh konflik. Gereja-gereja lokal memiliki keyakinan yang berbeda-beda tentang siapa sebenarnya Yesus. Ada yang melihatnya sebagai manusia suci, ada yang menempatkannya sebagai nabi, ada yang menyebutnya makhluk ilahi tetapi bukan Tuhan, dan hanya sebagian kecil yang mulai mengarah pada paham kesetaraan penuh antara Allah, Yesus, dan Roh Kudus. Pertentangan terbesar muncul antara pengikut Arius yang menolak ketuhanan Yesus dan para pendeta yang menginginkan keilahian Yesus ditegaskan secara resmi. Konstantinus memandang perpecahan ini sebagai ancaman politik. Baginya, persatuan iman berarti persatuan kekaisaran. Maka konsili besar pun digelar untuk memaksa semua gereja menerima satu doktrin tunggal. Disinilah rumusan awal Trinitas diputuskan. Yesus sehakikat dengan Bapa. Konsesi teologis yang tidak pernah diucapkan Yesus dalam Injil manapun. Keputusan itu bukan hasil wahyu, bukan penjelasan dari murid-murid Yesus, tetapi hasil voting para uskup yang terlibat dalam tekanan politik kekaisaran. Bahkan setelah Konsili Nisea, konsep Trinitas masih terus diperdebatkan selama puluhan tahun. Beberapa uskup yang menolak hasil konsili kemudian diasingkan atau dihapus dari jabatan gerejawi. Menariknya, gereja-gereja yang hari ini dianggap ortodoks justru lahir dari konsili inilah, bukan dari ajaran asli para rasul. Jika konsep ketuhanan Yesus sudah final sejak zaman Yesus sendiri, mengapa harus menunggu lebih dari 300 tahun untuk disahkan? Dan mengapa harus melalui campur tangan seorang kaisar Romawi? Sejarah ini memunculkan pertanyaan besar. Apakah doktrin paling penting dalam kekristenan modern sebenarnya merupakan warisan spiritual atau hasil kompromi teologis dan politik imperial untuk mengendalikan kerajaan yang sedang membesar? Sebelum itu, mayoritas gereja-gereja awal tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebelum Konsili Nisea tahun 325 M berlangsung, peta kepercayaan umat Kristen awal ternyata jauh lebih beragam daripada yang sering digambarkan dalam doktrin modern. Mayoritas komunitas Kristen mula-mula tidak menempatkan Yesus sebagai Tuhan, melainkan sebagai sosok utusan, guru kebenaran, atau nabi pilihan yang diangkat Allah.
bukan Allah itu sendiri. Bukti paling kuat terlihat dari tulisan-tulisan para teolog awal, catatan sejarah gereja, dan manuskrip kuno yang menunjukkan bahwa kelompok monoteis yang menolak ketuhanan Yesus sebenarnya sangat dominan. Mereka terdiri dari berbagai aliran, Nazaren, Ebionite, Adopsionist, hingga Unitarian awal. Kelompok-kelompok ini memegang teguh satu prinsip yang sama. Allah itu satu, tidak memiliki sekutu, dan Yesus adalah manusia suci yang diutus untuk membawa ajaran moral dan hukum Tuhan. Pandangan ini sebenarnya sangat selaras dengan tradisi Yahudi tempat Yesus hidup. Yesus sendiri selalu merujuk pada Allah sebagai Tuhanmu dan Tuhanku. Sebuah ungkapan yang tidak menunjukkan kesetaraan, tetapi penyerahan. Gereja-gereja awal di Yerusalem, Antiokhia, Syam, dan sebagian besar wilayah timur lebih dekat dengan ajaran tauhid yang diajarkan para rasul, terutama Yakobus, saudara Yesus, yang memimpin komunitas pertama pengikutnya. Di dalam komunitas-komunitas ini, tidak ada konsep bahwa Yesus adalah bagian dari ketuhanan tiga oknum. Justru ajaran ketuhanan Yesus berkembang pesat di wilayah berbahasa Yunani, jauh dari kota-kota yang menjadi pusat kehidupan para rasul. Di wilayah ini, filsafat Yunani, terutama konsep logos, emanasi, dan ketuhanan dalam bentuk hierarki, mempengaruhi cara mereka memahami figur Yesus. Yang semula hanyalah utusan Tuhan, lambat laun dipahami sebagai makhluk ilahi, lalu semakin diangkat menjadi sehakikat dengan Tuhan. Perbedaan pendapat mencapai titik memanas pada abad-abad awal. Kelompok yang menolak ketuhanan Yesus sebenarnya jumlahnya lebih besar, tetapi mereka tidak memiliki dukungan politik. Sebaliknya, kelompok yang ingin mengangkat Yesus sebagai Tuhan lebih sedikit, tetapi mereka dekat dengan kekuasaan Romawi, dan kedekatan inilah yang mengubah segalanya. Saat Kaisar Konstantinus membutuhkan agama yang mampu menyatukan kerajaan Romawi, ia memilih kelompok yang dianggap paling mudah dikontrol dan paling menguntungkan secara politik. Maka, pada Konsili Nicea, paham minoritas yang menuhankan Yesus akhirnya dijadikan doktrin resmi, sementara suara mayoritas perlahan-lahan disingkirkan dari sejarah. Setelah itu muncul rentetan tindakan teologis dan politis, penulisan ulang doktrin, penghapusan aliran-aliran lokal, pembakaran naskah yang dianggap bertentangan, hingga pelabelan sesat kepada kelompok yang masih memegang tauhid. Pada akhirnya kita melihat sebuah fakta yang jarang diungkapkan. Konsep ketuhanan Yesus yang sekarang dianggap sebagai fondasi iman, justru merupakan hasil keputusan konsili, bukan keyakinan asli mayoritas gereja awal. Pertanyaannya, jika para murid dan komunitas awal tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan, lalu dari mana konsep itu sebenarnya muncul? Banyak tokoh gereja awal, seperti kaum Ebionit, Nazorayan, hingga para pengikut Arius, sebenarnya memiliki doktrin yang sangat mirip dengan paham Unitarian. Mereka tidak pernah menganggap Yesus sebagai Tuhan. Mereka meyakini bahwa Yesus adalah Nabi, Al-Masih, dan hamba pilihan Tuhan, bukan Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Yang membuatnya semakin mengejutkan, Ebionit mengikuti ajaran asli para murid Yesus di Yerusalem dan tetap memegang Taurat, tegas menolak Trinitas. Nazorayan dianggap kelompok terdekat dengan komunitas pengikut Yesus yang pertama. Mereka juga menolak konsep ketuhanan Yesus. Arian di abad keempat menggemparkan dunia Kristen karena mengajarkan bahwa Yesus diciptakan dan lebih rendah dari Tuhan. Doktrin yang sangat dekat dengan Unitarian. Dengan kata lain, paham yang kini disebut Unitarian dahulu bukan sekte kecil, tapi berdasarkan banyak catatan sejarah, merupakan arus besar kekristenan awal sebelum digilas keputusan-keputusan politik gereja dan konsili. Pertanyaannya, mengapa nama mereka hampir menghilang dari sejarah hari ini? Ini bukan sekadar hilang secara alami. Banyak peneliti menilai bahwa konsili-konsili gereja yang dikuasai politik kekaisaran menandai mereka sebagai heretik, lalu menghapus catatan mereka. Naskah-naskah mereka dibakar, perpustakaan dihancurkan, dan ajaran mereka dilarang beredar. Nama-nama mereka sengaja tidak diajarkan dalam khotbah dan seminar modern, sehingga generasi setelahnya bahkan tidak tahu bahwa mereka pernah eksis.
Sejarah ditulis oleh pihak yang menang, sementara kelompok-kelompok Unitarian awal adalah pihak yang kalah dalam perebutan teologi dan kekuasaan. Akibatnya, kelompok yang dulu menjadi arus utama pengikut Yesus justru tampak seolah-olah tidak pernah ada. Kekaisaran Romawi butuh agama tunggal untuk mengikat kekuasaan. Bayangkan suasana abad keempat Masehi. Kekaisaran Romawi yang dahulu digedaya dan memerintah hampir sepertiga dunia, mulai rapuh dari dalam. Perang saudara berkecamuk, suksesi kekuasaan tidak stabil, dan perpecahan ideologi menggerogoti bangsa yang dulu tak terkalahkan itu. Di tengah kekacauan itu muncul satu pertanyaan di istana kaisar. Bagaimana menyatukan rakyat yang berbeda bahasa, suku, dan keyakinan ini? Jawabannya ternyata bukan pedang, bukan hukum baru, bukan strategi militer, tetapi agama. Kaisar membutuhkan satu agama tunggal, sebuah sistem kepercayaan yang bisa mempersatukan semua provinsi di bawah satu payung kekuasaan. Namun masalahnya adalah, pada masa itu kekristenan sendiri tidak satu suara. Kristen awal terpecah menjadi banyak aliran. Ada yang meyakini Yesus hanyalah nabi, ada yang percaya beliau guru bijak, ada yang menolak kelahiran tanpa ayah, ada yang tetap memegang adat Yahudi, dan ada kelompok besar yang berpegang pada tauhid murni, yang kelak dikenal sebagai Unitarian. Dan yang mengejutkan adalah, mayoritas gereja awal sebelum abad keempat tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan. Mereka percaya satu Tuhan tunggal, persis seperti ajaran para nabi sebelumnya. Bagi kekaisaran, keberagaman ini adalah ancaman. Sebuah agama yang tidak seragam tidak bisa dikontrol, tidak bisa dipakai untuk mempersatukan provinsi-provinsi Romawi, tidak bisa menjadi alat stabilitas politik. Akhirnya pada tahun 325 M, Kaisar Konstantinus mengumpulkan seluruh uskup dalam sebuah pertemuan besar yang dikenal sampai hari ini sebagai Konsili Nisea. Namun sedikit yang tahu, konsili ini bukan sekadar diskusi teologis. Konsili ini adalah proyek politik raksasa. Tujuannya hanya satu, membuat versi resmi agama yang sesuai dengan kepentingan kekaisaran. Disinilah doktrin Trinitas diputuskan sebagai ajaran wajib. Sementara kelompok-kelompok Tauhid, Unitarian, Arian, Ebionit, Nazorayan, dipaksa memilih, patuh pada doktrin baru, atau dianggap bid'ah. Dan tahukah Anda apa yang terjadi setelahnya? Buku-buku mereka dibakar, ajaran mereka dilarang, tokoh-tokoh mereka diasingkan, gereja-gereja mereka ditutup, nama mereka dihapus dari sejarah resmi gereja. Kekaisaran akhirnya memiliki agama tunggal, bukan karena itu ajaran Yesus asli, tetapi karena itu yang paling efektif untuk mempertahankan kekuasaan Roma. Dan disinilah muncul pertanyaan besar yang mengguncang banyak orang. Kalau ajaran Tauhid dihapus karena alasan politik, lalu ajaran siapa sebenarnya yang bertahan sampai hari ini? Ajaran Yesus? Atau keputusan politik Kekaisaran Romawi? Ajaran Unitarian dianggap mengganggu persatuan politik. Karena menolak ketuhanan Kaisar dan Yesus, di balik layar sejarah, ada fakta yang jarang dibicarakan. Ajaran Unitarian, keyakinan bahwa Tuhan itu satu tanpa sekutu, dianggap berbahaya oleh Kekaisaran Romawi. Mengapa berbahaya? Karena mereka menolak dua hal yang paling sensitif bagi penguasa pada masa itu. 1. Mereka menolak menyembah kaisar. Di banyak wilayah Romawi, kaisar dianggap memiliki unsur ketuhanan. Mengaku hanya ada satu Tuhan berarti menolak kekuasaan sakral sang kaisar. Bagi Romawi, ini bukan sekadar beda teologi. Ini dianggap pembangkangan politik. 2. Mereka menolak ketuhanan Yesus. Ketika konsili-konsili Romawi mulai menetapkan Yesus sebagai Tuhan, kaum Unitarian berdiri tegak dan berkata, Yesus adalah utusan, bukan Tuhan. Keyakinan ini menantang keputusan resmi negara, dan siapapun yang tidak tunduk pada keputusan negara dianggap ancaman. Campuran kedua penolakan itu membuat Unitarian dicap sebagai kelompok yang tidak bisa dikendalikan. Bayangkan dari sudut pandang kekaisaran, ada sekelompok umat yang tidak mau menyembah kaisar, tidak mau mengikuti doktrin resmi negara, tidak mau taat kepada keputusan konsili, dan tetap berpegang pada tauhid murni.
Bagi sebuah kekaisaran besar yang sedang berjuang mempertahankan stabilitas, ini adalah bom waktu. Karena itulah, ajaran Unitarian mulai diserang. Mereka dikejar sebagai pembuat kekacauan. Gereja-gereja mereka ditutup. Para tokoh mereka diasingkan ke wilayah-wilayah terpencil. Kitab-kitab mereka disita dan dihancurkan. Nama mereka mulai dihapus dari sejarah resmi gereja Romawi. Dan yang paling menyedihkan, ajaran mereka yang tadinya merupakan arus besar dalam Kristen awal, perlahan lenyap dari panggung sejarah. Namun satu pertanyaan besar tetap menggema. Jika Unitarian dianggap musuh bukan karena salah secara teologi, tetapi karena dianggap mengancam politik kekaisaran, maka ajaran siapa sebenarnya yang dimenangkan? Apakah itu ajaran Yesus yang asli, atau ajaran yang paling menguntungkan pemerintahan Romawi? Semua ajaran yang tidak sesuai keputusan konsili dicap sesat dan dimusnahkan. Di balik megahnya sejarah gereja besar hari ini, ada bab gelap yang jarang diungkap kepada publik. Ketika Kekaisaran Romawi mulai menjadikan kekristenan sebagai alat pemersatu bangsa, konsili-konsili gereja berubah menjadi ruang pengadilan ideologi. Bukan lagi sekadar pertemuan rohani, bukan lagi tempat mencari kebenaran, melainkan sebuah alat politik untuk menetapkan mana ajaran yang boleh hidup dan mana yang harus hilang dari muka bumi. Keputusan konsili menjadi hukum negara, dan semua doktrin yang tidak tunduk pada keputusan itu otomatis mendapatkan stempel yang sama. Heresi, sesat. Label ini bukan sekadar cap teologis. Ini adalah vonis mati bagi aliran-aliran Kristen awal yang berbeda pandangan. Apa yang terjadi setelah dicap sesat? Gereja mereka ditutup dan disita. Kitab-kitab mereka dibakar. Nama tokoh-tokoh mereka dihapus dari catatan sejarah. Umatnya diburu, dipaksa pindah keyakinan atau diasingkan. Ajaran mereka hilang, bukan karena kalah secara intelektual, tapi karena dihabisi oleh kekuasaan. Banyak sekali kelompok Kristen awal yang hilang dengan cara seperti ini. Arian, yang meyakini Yesus bukan Tuhan. Ebionit dan Nazoraean, yang mengikuti ajaran Yesus versi Yahudi Nasrani. Subordinationist, adoptionist, dan berbagai aliran Unitarian lain yang mempertahankan tauhid murni. Mereka semua tumbang bukan di medan debat, tetapi di meja konsili. Bayangkan, jika konsili menyatakan sebuah doktrin sebagai kebenaran resmi, apakah itu berarti ajaran tersebut benar? Atau itu hanya ajaran yang paling menguntungkan bagi penguasa? Dan jika sebuah ajaran hilang dari sejarah karena dimusnahkan, apakah itu berarti ajaran tersebut salah? Atau sekadar tidak sesuai dengan agenda politik? Pertanyaan inilah yang membuat banyak orang hari ini mulai menelusuri kembali jejak Kristen awal. Karena semakin dalam sejarah digali, semakin jelas terlihat bahwa yang bertahan bukan selalu yang benar, tapi yang dilindungi oleh kekuasaan. Buku-buku mereka dibakar, gereja-gereja ditutup, para pemukanya dikejar. Ketika konsili-konsili gereja mulai menetapkan doktrin resmi, dunia Kristen awal memasuki masa paling gelap dalam sejarahnya. Bukan hanya perbedaan pendapat yang terjadi, tetapi pembersihan besar-besaran terhadap ajaran yang dianggap mengganggu stabilitas kekuasaan. Ajaran-ajaran yang tidak sejalan dengan keputusan konsili tidak diberi ruang untuk berdialog atau menjelaskan diri. Mereka tidak diberi kesempatan mempertahankan iman mereka. Tidak ada debat terbuka. Tidak ada ruang klarifikasi. Keputusan turun, dan sisanya adalah eksekusi sejarah. Apa yang dilakukan pemerintah dan gereja terhadap kelompok-kelompok ini? Buku-buku mereka dibakar, naskah-naskah yang menceritakan ajaran Yesus versi mereka dihancurkan habis-habisan. Manuskrip Arian, teks-teks Ebionit, catatan Nazoraean, semua diburu dan dimusnahkan agar tidak ada alternatif yang bisa bersuara. Gereja-gereja mereka ditutup, rumah ibadah mereka digeledah, disegel, lalu dialihkan kepemilikannya kepada gereja resmi Romawi. Banyak jemaat kehilangan tempat ibadah dalam semalam. Para pemuka dikejar pendeta, uskup, dan teolog Unitarian dianggap ancaman terhadap stabilitas politik imperial. Mereka ditangkap, diasingkan,
bahkan dihukum mati. Tokoh besar seperti Arius tak hanya difitnah, tetapi sampai hari ini kisah hidupnya dipenuhi kontroversi yang tidak pernah dijelaskan secara adil. Pada akhirnya, ajaran mereka tidak hilang karena lemah, tidak hilang karena kalah dalam perdebatan teologi, tidak hilang karena tidak masuk akal. Ajaran mereka hilang karena dipaksa hilang. Karena ketika kekuasaan sudah bersatu dengan agama, siapa yang bisa melawan? Dan pertanyaan yang membuat banyak orang gelisah hari ini, jika buku-buku mereka sengaja dimusnahkan, bagaimana mungkin kita tahu ajaran mana yang benar? Jika gereja mereka ditutup paksa, apakah kita benar-benar sedang melihat sejarah atau hanya versi yang dibiarkan bertahan? Inilah alasan mengapa jejak Kristen Unitarian terasa samar, seperti bayangan yang dilenyapkan dari peta. Tapi semakin banyak peneliti menggali, semakin jelas bahwa apa yang disebut ajaran resmi hari ini mungkin hanyalah versi yang memenangkan pertarungan politik, bukan pertarungan kebenaran. Banyak Unitarian tidak menyebut diri mereka Unitarians. Salah satu fakta paling menarik dan paling mengejutkan dari sejarah ini adalah bahwa banyak kelompok yang sebenarnya menganut tauhid murni tidak pernah menamai diri mereka Unitarian. Mereka tidak memakai label itu. Mereka tidak mendeklarasikan identitas teologis tertentu. Mereka tidak merasa perlu membuat nama baru. Mengapa? Karena bagi mereka, menyembah satu Tuhan tidak membutuhkan istilah khusus. Mereka menganggap tauhid sebagai ajaran standar, ajaran asli Yesus, ajaran normal yang tidak perlu diberi nama. Unitarian, sebenarnya nama yang datang belakangan, dipakai untuk menyebut kelompok yang berbeda dari gereja-gereja Trinitarian yang sedang dominan. Tetapi kelompok-kelompok terdahulu, Ebionit, Nazorean, Arian, pengikut Didache, Anomoean, Paulisian, tidak satupun dari mereka menyebut diri Unitarian. Padahal inti keyakinan mereka, menyembah Tuhan yang esa dan memandang Yesus sebagai manusia terpilih, nabi atau guru, jelas termasuk kategori Unitarianisme. Mereka tidak memakai nama itu karena pada masa itu, tauhid bukanlah identitas, tetapi kebenaran ajaran. Justru kelompok Trinitarianlah yang mengubah struktur keyakinan sehingga tauhid menjadi minoritas. Lalu yang minoritas itulah yang diberi label. Dan ketika sebuah kelompok diberi label oleh kekuasaan, biasanya tujuannya hanya dua: mengidentifikasi, lalu menghilangkannya. Karena tidak memakai nama khusus, banyak aliran tauhid dalam gereja awal tidak tercatat jelas dalam buku-buku sejarah. Mereka muncul sebagai bidah, sekte, atau ajaran sesat. Label yang diberikan oleh pihak yang menang, bukan deskripsi yang jujur. Ini membuat jejak mereka menjadi kabur. Ajaran mereka tersebar dalam catatan-catatan lawan teologi, bukan dalam tulisan asli mereka sendiri. Sebab sebagian besar manuskrip mereka sudah dibakar. Dan disinilah pertanyaannya muncul. Kalau mereka tidak memakai nama khusus dan tulisan mereka hilang, berapa banyak lagi kelompok tauhid yang pernah ada tapi tidak pernah kita dengar? Berapa banyak ajaran yang hilang bukan karena salah, tetapi karena tidak sesuai dengan agenda kekuasaan? Dan jika kelompok-kelompok ini tidak menamai dirinya Unitarian, apakah mungkin bahwa yang kita sebut Kristen awal sebenarnya jauh lebih mirip tauhid daripada yang kita dibayangkan? Pertanyaan yang sampai hari ini belum berani dijawab secara jujur oleh banyak institusi gereja. Mereka muncul dalam berbagai nama. Ketika memasuki era Pasca Yesus, dunia Kristen awal bukanlah satu warna, bukan satu suara, bukan satu doktrin tunggal seperti yang kita kenal hari ini. Yang terjadi justru sebaliknya. Ajaran tauhid bermunculan dalam berbagai nama, di berbagai wilayah, dengan variasi yang berbeda, tetapi memiliki satu fondasi yang sama. Tuhan itu esa, dan Yesus bukan Tuhan. Namun, yang menarik adalah, nama-nama itu bukan hasil dari identitas yang mereka klaim, melainkan nama yang diberikan oleh lawan-lawan teologis mereka. Karena para penganut tauhid saat itu tidak membentuk gereja besar, tidak memiliki institusi, tidak menulis dogma resmi, dan tidak menamai diri secara formal.
Mereka hanya mengikuti ajaran Yesus yang sederhana, menyembah Allah yang satu. Lawan merekalah gereja Trinitarian yang sedang naik, yang kemudian memberi label-label berikut ini. Ebionit, pengikut ajaran Tauhid dari jalur Yahudi Nasrani, yang percaya Yesus adalah manusia pilihan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Nazorayan, kelompok yang paling mirip dengan umat Nasrani asli zaman Nabi Isa, taat Taurat, menolak ketuhanan Yesus. Arian, pengikut Arius, yang menyatakan Yesus adalah makhluk ciptaan, bukan Tuhan. Kelompok ini bahkan hampir memenangkan mayoritas dunia Kristen sebelum ditekan. Monotheist Christians, istilah umum dalam catatan sejarah Romawi untuk komunitas Kristen yang menolak konsep tiga oknum. Paulician, komunitas timur yang menganggap ajaran Yesus diselewengkan Paulus dan gereja Romawi. Adoptionist, kelompok yang percaya Yesus diangkat menjadi utusan, bukan Tuhan sejak awal. Nama mereka bermacam-macam, ajaran mereka tersebar luas, tetapi fondasinya satu, ketauhidan. Dan disinilah misterinya semakin menarik. Kelompok-kelompok ini tidak mengenal satu sama lain, hidup di wilayah berbeda, tidak punya komunikasi resmi, tetapi kesimpulan mereka sama. Yesus bukan Tuhan, dan yang esa hanya Allah. Bagaimana mungkin begitu banyak kelompok berbeda, di tempat berbeda, pada zaman berbeda, bersepakat pada ajaran Tauhid, jika bukan karena itulah ajaran Yesus yang asli? Tetapi karena mereka memegang ajaran yang mengancam struktur politik gereja, nama-nama mereka dikecilkan, distigma, dan akhirnya perlahan hilang dari narasi utama. Dan pertanyaan yang harus kita renungkan, jika begitu banyak kelompok Tauhid pernah ada, mengapa hari ini mereka hampir tidak terlihat? Apakah mereka benar-benar hilang atau justru dihilangkan? Inilah teka-teki sejarah yang terus memicu perdebatan sampai hari ini. Ebionit, Nazarian, Arian, Paulician, Bogomil, Cathar. Nama-nama ini terdengar asing bagi banyak orang modern. Tetapi 6 kelompok inilah yang menjadi bukti bahwa kekristenan awal tidak tunggal, tidak seragam, dan tidak semuanya menerima Trinitas. Justru, inilah jejak paling kuat bahwa ajaran Tauhid pernah mendominasi, sebelum akhirnya dihapus dari panggung sejarah dunia Kristen. Ebionit komunitas Tauhid dari abad pertama, sangat dekat dengan ajaran asli Yesus dan para Hawariyun. Mereka menolak ketuhanan Yesus, tetap menjalankan Taurat, dan menyebut Paulus sebagai pemalsu ajaran. Catatan sejarah gereja menyebut mereka sebagai sekte miskin, padahal ajaran mereka justru paling mirip dengan Nasrani awal. Nazarean, Nazorayan, kelompok yang dianggap sebagai pewaris spiritual pengikut Yesus yang asli. Mereka berbahasa Aram, menghafal ajaran Yesus, dan dikenal sangat ketat menjaga Tauhid. Mereka tidak pernah mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nama mereka jarang muncul dalam buku gereja modern, tetapi jejaknya masih tampak dalam manuskrip kuno. Arian gerakan besar yang hampir mengubah wajah kekristenan. Arius dan para pengikutnya menolak bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka menegaskan bahwa Yesus diciptakan dan tidak setara dengan Allah. Pada satu masa, pengikut Arian lebih banyak daripada penganut Trinitas sebelum dihancurkan oleh keputusan politik Konsili Nisea. Paulician kelompok timur yang berpendapat bahwa ajaran Yesus telah diselewengkan oleh Paulus dan gereja Romawi. Mereka kembali kepada Injil yang lebih murni dan menolak ritual yang dianggap buatan manusia. Mereka sering diburu dan dibantai karena ajarannya dianggap mengancam otoritas gereja pusat. Bogomil gerakan spiritual yang muncul di Balkan. Mereka menolak penyembahan salib, menolak hierarki gereja, dan percaya pada Tuhan yang esa. Ajaran mereka lebih dekat kepada monoteisme murni dan sangat kritis terhadap doktrin dosa warisan maupun ritual gerejawi yang dianggap tidak berasal dari Yesus. Cathar komunitas besar di Prancis Selatan yang mengutamakan kesucian hidup dan menolak doktrin gereja seperti Trinitas, pengakuan dosa kepada imam, dan sakramen. Mereka percaya bahwa ajaran Yesus telah dirusak oleh kekaisaran. Pada abad ke-13,
Mereka dibasmi dalam perang salib khusus yang diarahkan kepada mereka oleh gereja, yang menghubungkan semua mereka. Meski hidup dalam era berbeda, wilayah berbeda, dan tidak saling mengenal, mereka sama-sama memiliki pola keyakinan yang mirip. Menolak ketuhanan Yesus. Menyembah satu Tuhan, bukan tiga. Menolak doktrin Trinitas. Menganggap gereja Romawi telah mengubah ajaran asli. Lebih dekat kepada tauhid seperti diajarkan para nabi sulit untuk mengabaikan kesamaan ini. Semua kelompok berbeda ini mengarah pada satu kesimpulan. Ajaran asli Yesus adalah tauhid, yang berubah adalah sejarahnya. Dan disinilah pertanyaan besar muncul dan layak diperdebatkan. Jika begitu banyak kelompok tauhid pernah eksis, mengapa hampir semua nama mereka hilang hari ini? Apakah benar mereka sesat, atau mereka sengaja disingkirkan agar versi tertentu dari kekristenan dapat menguasai dunia? Di titik inilah cerita mulai menantang doktrin arus utama dan mengajak penonton berpikir. Jika sejarah ditulis oleh pemenang, berapa banyak kebenaran yang tertinggal dari pihak yang kalah? Dan berbagai kelompok Kristen Timur sebelum disapuh Roma. Istilah Kristen Timur terdengar luas, tetapi di baliknya tersimpan dunia yang hampir seluruhnya hilang. Sebelum Roma berdiri sebagai pusat tunggal kekristenan, sebelum Konsili Nicea menyatukan doktrin, sebelum kekaisaran menentukan apa yang boleh dipercaya dan apa yang harus dimusnahkan, ada mosaik besar komunitas-komunitas beriman di wilayah timur, wilayah yang menjadi rumah bagi kebanyakan nabi. Palestina, Suriah, Mesir, Persia, Armenia. Wilayah yang melahirkan tulisan-tulisan paling tua, bahasa Aram, dan tradisi para pengikut awal Yesus. Tetapi hampir semuanya kini hanya ditemukan sebagai jejak samar dalam manuskrip kuno. Seolah-olah ada kekuatan besar yang berusaha menghapus mereka dari catatan resmi. Kristen Timur bukan satu aliran. Sebelum gereja Roma memusatkan kekuasaan, kekristenan bukan agama tunggal. Di timur, ada berbagai komunitas yang hidup dengan ajarannya masing-masing. Gereja Syria, Gereja Koptik Mesir, Gereja Armenia, Gereja Nestorian, komunitas Yahudi Nasrani, pengikut Injil Ibrani, kelompok-kelompok Aram yang tidak pernah tunduk pada Paulus masing-masing, memiliki tradisi, Injil lokal, tafsir, dan keyakinan yang berbeda. Dan yang membuatnya lebih menarik, mayoritas dari mereka tidak menerima doktrin Trinitas. Mengapa mereka disebut disapuh Roma? Karena saat Kekaisaran Romawi memutuskan untuk menjadikan Kristen sebagai agama negara, mereka tidak mengadopsi semua versi kekristenan. Hanya satu, versi Roma, versi Paulus, versi yang paling sesuai dengan kepentingan politik kekaisaran. Yang lain, perlahan dihapus. Ada beberapa cara. Buku mereka dilarang, manuskrip disita, para pemuka ditangkap atau dibunuh. Gereja mereka dipaksa bergabung ke Roma. Ajaran mereka dicap sesat dalam dunia politik kekaisaran yang bertahan bukan yang paling benar, tetapi yang paling menguntungkan. Apa yang membuat mereka berbahaya bagi Roma? Karena kelompok-kelompok Kristen Timur ini menyimpan bentuk agama yang jauh lebih dekat dengan tauhid. Beberapa cirinya, Yesus dipandang sebagai nabi dan guru suci, bukan Tuhan. Syariat Musa tetap dijalankan. Bahasa ajaran mereka adalah Aram, bahasa Yesus sendiri. Mereka tidak menggunakan doktrin Paulus. Mereka menolak penyembahan salib. Mereka tidak mengenal konsep dosa warisan. Mereka tidak pernah menetapkan Trinitas. Jika ajaran seperti ini dibiarkan hidup, doktrin Romawi tidak akan pernah bisa menjadi pusat kekristenan dunia. Mengapa kita jarang mendengar nama mereka? Karena sejarah ditulis oleh pihak yang menang, dan dalam perang teologis selama ratusan tahun, Romalah pemenangnya. Setiap kelompok yang tidak sejalan dengan ajaran Trinitas dipinggirkan, diburu, dihapus dari buku sejarah, disederhanakan menjadi sekte kecil, bahkan dituduh memusuhi gereja. Padahal di abad-abad awal, jumlah mereka jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Pertanyaan besar yang muncul,
Jika kelompok-kelompok Kristen Timur inilah yang paling dekat dengan bahasa Yesus, budaya Yesus, dan lingkungan asli ajaran Yesus, mengapa justru mereka yang menghilang dan yang bertahan adalah versi Kristen yang dilahirkan jauh di barat, jauh dari tanah kelahiran Yesus? Apakah benar mereka sesat, atau apakah mereka justru menyimpan kebenaran yang tidak sesuai dengan kepentingan kekaisaran? Dan jika jejak mereka disapu oleh kekuatan politik Roma, bagian mana dari ajaran Yesus yang masih asli hari ini? Semua kelompok ini menolak Trinitas. Dan inilah fakta yang paling jarang diungkap di mimbar manapun. Bahwa dari abad pertama hingga berabad-abad setelahnya, ajaran yang menolak Trinitas bukanlah minoritas pinggiran seperti yang sering digambarkan. Justru sebaliknya, mereka adalah arus utama di banyak wilayah Kristen awal, terutama di Yerusalem, Suriah, Mesir, Armenia, Balkan, hingga sebagian besar Timur Tengah. Bahkan beberapa sejarawan mengatakan, Trinitarianisme baru menjadi mayoritas setelah negara memberi kekuatan untuk memaksakannya. Artinya, sebelum konsili Nicea dan doktrin resmi negara dipaksakan, kelompok-kelompok yang lebih dekat dengan Tauhid, atau yang sekarang kita sebut Unitarian, adalah kepercayaan yang dominan di banyak komunitas. Lalu mengapa mereka menghilang? Inilah titik yang jarang dibahas dalam sejarah resmi. Trinitas bukanlah sekadar perdebatan teologis. Ia berubah menjadi alat politik. Setelah Kaisar Konstantinus menjadikan kekristenan sebagai alat pemersatu kekaisaran Romawi, orientasinya berubah. Roma butuh teologi yang seragam. Butuh agama tunggal untuk mengokohkan pusat kekuasaan. Konsep ketuhanan Yesus dipakai sebagai pondasi ideologis. Dan semua kelompok yang tidak sejalan dengan keputusan konsili langsung diberi label heresi, sesat. Bukan hanya dicap sesat. Mereka diburu, disiksa, dilarang menjalankan ibadah gereja mereka, diambil alih naskah-naskah mereka, dibakar sistematis. Hampir seluruh tulisan Ebionit, Nazarean, Arian, Paulisian, Bogomil, sampai Katar dihapus dari sejarah oleh kekuasaan, bukan oleh debat intelektual. Yang tersisa adalah kutipan musuh-musuhnya, tulisan lawan-lawan teologis mereka, catatan-catatan yang sudah melewati filter politik Roma. Itu sebabnya nama mereka menghilang, bukan karena mereka salah, tetapi karena kalah oleh kekuatan negara dan sejarah yang ditulis pemenang. Kelompok-kelompok yang menolak Trinitas ini sebenarnya satu akar. Walaupun nama mereka berbeda, intinya sama. Ebionit mengikuti ajaran Yesus sebagai nabi, bukan Tuhan Nazarean. Pengikut Yahudi dari ajaran asli Yesus Arian, menolak konsep Yesus sehakikat dengan Bapa. Paulisian, Kristen Timur yang menolak ritual Roma, Bogomil, dan Katar. Gerakan Kristen Eropa yang bertauhid, serta banyak sekte Timur yang sirna satu persatu di tangan gereja negara. Satu benang merah mereka adalah Yesus bukan Tuhan. Trinitas tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Ajaran mereka lebih dekat kepada apa yang kemudian disebarkan oleh Islam. Allah satu, Yesus adalah utusan hukum. Tuhan lebih utama daripada ajaran gereja Roma. Tidak ada konsep anak Tuhan dalam arti literal. Tidak ada penebusan dosa melalui darah. Dalam tradisi Islam, kelompok-kelompok inilah yang disebut sebagai Ahlul Kitab yang paling dekat dengan Tauhid. Dan pertanyaan besarnya adalah, jika begitu banyak kelompok Kristen awal menolak Trinitas, mengapa kita hari ini hampir tidak pernah mendengar nama mereka? Kenapa doktrin resmi yang justru lahir di abad keempat dianggap sebagai satu-satunya ajaran Yesus? Siapa yang menghilangkan jejaknya? Dan apa yang tidak ingin mereka kita tahu? Pada abad ke-16 sampai 18, Unitarian muncul lagi di Eropa Tengah, Inggris, dan Amerika. Namun kebangkitan ini bukan tanpa risiko. Setelah berabad-abad dibungkam oleh Kekaisaran Romawi, benih-benih Tauhid kembali muncul. Tapi dengan nama yang berbeda. Di era Reformasi, ketika Eropa mulai mempertanyakan otoritas Gereja Katolik, muncul lagi kelompok-kelompok yang menolak Trinitas. Mereka tidak tahu apapun tentang Ebionit atau Nazarean, karena catatan itu sudah dipusnahkan. Tapi menariknya, mereka tiba-tiba sampai pada kesimpulan yang sama.
Allah itu satu. Yesus bukan Tuhan. Ini muncul berulang di wilayah yang berbeda. Eropa Tengah, Transilvania and Poland, Lithuania. Unitarian modern, lahir dari tokoh seperti Faustus Socinus, Sozzini, yang menolak ketuhanan Yesus dan kembali kepada konsep Tuhan yang esa. Mereka mendirikan gereja-gereja Unitarian yang bertahan sampai hari ini, terutama di Transilvania, wilayah yang pernah menjadi pusat kebebasan beragama. Inggris, kaum non-Trinitarian, sejumlah teolog, seperti John Biddle, diburu, diadili, dan bahkan dipenjara hanya karena menolak Trinitas. Buku-buku mereka disita, ajaran mereka dilarang, tetapi doktrin mereka menyebar secara diam-diam di antara intelektual Inggris dan pemikir kebebasan beragama. Amerika, para pendiri bangsa. Di benua baru, gagasan Unitarian berkembang lebih bebas. Beberapa tokoh pendiri Amerika, seperti Thomas Jefferson, menghilangkan mukjizat dari Injil dan menegaskan Yesus sebagai guru moral, bukan Tuhan. Jefferson bahkan membuat Jefferson Bible, Injil versi sendiri yang berisi ajaran-ajaran etika Yesus tanpa Trinitas dan tanpa unsur ketuhanan. Lalu mengapa mereka muncul kembali setelah hampir hilang 1000 tahun? Inilah bagian paling menarik, karena ketika masyarakat mulai membaca Alkitab sendiri, tanpa filter gereja, tanpa ancaman politik, tanpa sensor, mereka menemukan hal yang sama dengan yang ditemukan oleh gereja-gereja awal. Yesus tidak pernah mengajarkan Trinitas. Tidak ada satu ayat pun di Injil di mana Yesus berkata, "Aku adalah Tuhan, sembahlah aku." Tidak ada satupun ayat yang menjelaskan 3 pribadi dalam satu hakikat. Ketika masyarakat bebas bertanya, bebas meneliti teks Yunani, dan bebas berpikir tanpa takut dibakar, maka hasilnya sama. Tauhid muncul kembali. Sejarah seperti mengulang dirinya, seperti gema dari ajaran-ajaran kuno Ebionit, Nazarean, dan Arian yang pernah dianggap telah punah. Dan pertanyaannya kini, jika tauhid selalu muncul kembali setiap kali manusia bebas membaca kitab suci tanpa intervensi politik, apakah itu berarti ajaran asli Yesus memang bertauhid? Banyak ilmuwan dan pendeta modern yang diam-diam punya keyakinan serupa. Inilah fakta yang jarang dibicarakan di ruang publik. Di balik mimbar, di balik gelar teologi, di balik jubah gerejawi, ada banyak ilmuwan, profesor biblika, dan pendeta modern yang sebenarnya meragukan Trinitas, bahkan menolak ketuhanan Yesus, tapi tidak berani mengatakannya secara terbuka. Mengapa? Karena dunia kekristenan modern masih memegang tradisi berabad-abad. Siapapun yang mempertanyakan Trinitas akan dikucilkan. Bukan hanya kehilangan jabatan, tapi juga kehilangan gereja, jamaah, bahkan sahabat-sahabatnya. Para ahli biblika tahu sesuatu yang tidak diketahui jemaat umum, bahwa Trinitas tidak pernah diajarkan Yesus, bahwa ayat-ayat yang mendukung Trinitas adalah hasil penafsiran belakangan, bahwa doktrin ini baru diformalkan secara politis di Konsili Nicea tahun 325 M, bahwa gereja-gereja awal penuh perbedaan, bukan satu suara. Di universitas dan seminar teologi, para profesor membahas secara terbuka bahwa Yesus tidak pernah mengklaim diri sebagai Tuhan. Ajaran ketuhanannya berkembang secara bertahap. Tapi ketika para mahasiswa teologi kembali ke gereja masing-masing, semua diskusi akademis itu menghilang. Yang disampaikan ke jemaat tetap doktrin klasik. Siapa saja mereka? Tanpa menyebut nama secara langsung, sejarah mencatat banyak tokoh besar yang secara terbuka atau diam-diam memiliki keyakinan Unitarian atau semi-Unitarian. Isaac Newton, ilmuwan terbesar dalam sejarah, anti-Trinitas secara tegas. John Locke, tokoh filsafat besar Inggris, menolak dogma ketuhanan Yesus. Joseph Priestley, penemu oksigen, teolog Unitarian. Thomas Jefferson, Presiden As-Teles, menyusun Injil tanpa unsur ketuhanan Yesus. Para pemikir rasional dari awal abad pencerahan, bahkan dalam era modern. Banyak ahli perjanjian baru mengakui bahwa Trinitas tidak eksplisit di Alkitab. Para pendeta progresif tahu ayat-ayat penopang Trinitas punya masalah naskah.
Mahasiswa teologi yang mempelajari bahasa Yunani kuno sering terkejut. Teks asli tidak mendukung konsep Tuhan tiga pribadi. Fenomena sunyi, silent Unitarians. Ada istilah yang sering dibahas dalam lingkup akademik. Silent Unitarians. Para pendeta, profesor, dan teolog yang percaya pada satu Tuhan, percaya Yesus hanyalah utusan mulia, tapi memilih diam demi menjaga posisi dan ketenangan gerejanya. Mereka tahu kebenaran historisnya, tapi tidak bisa menyampaikannya kepada jemaat. Sama seperti abad keempat ketika para Arian, Nazarean, dan Ebionit dibungkam oleh kekuasaan politik Romawi. Hari ini pun banyak pemuka agama memilih diam karena tekanan sosial, bukan teologis. Dan kini muncul pertanyaan besar. Jika bahkan para ilmuwan, profesor teologi, dan pendeta modern mulai meragukan Trinitas, apakah ini tanda bahwa sejarah sedang berulang? Namun, kaum Trinitarian menganggap Unitarian sebagai bukan Kristen. Inilah konflik teologis terbesar yang jarang dibongkar ke publik. Ketika kelompok Unitarian muncul dengan keyakinan tauhid murni bahwa Allah itu satu dan Yesus hanyalah utusannya, kaum Trinitarian segera memberi label keras. Mereka bukan Kristen, mereka sesat. Mereka membahayakan iman. Padahal, ironi sejarahnya sangat tajam. Justru ajaran Unitarianlah yang paling mirip dengan kepercayaan komunitas Kristen Yahudi awal, para pengikut Yesus generasi pertama yang tetap berpegang pada Shema Israel, Taurat, Tauhid Allah yang Esa. Tetapi setelah Konsili Nicea, ketika Roma memformalkan doktrin Trinitas sebagai kebenaran resmi, siapapun yang tidak mengikuti keputusan kekaisaran dianggap otomatis keluar dari kekristenan. Bukan karena ajarannya salah, bukan karena bertentangan dengan ajaran Yesus, tapi karena tidak tunduk pada otoritas politik imperial. Inilah mekanisme yang telah berlangsung selama 17 abad. Label siapa Kristen dan siapa bukan Kristen ditentukan oleh kuasa, bukan naskah. Unitarian tidak dianggap Kristen bukan karena mereka tidak mengikuti Yesus, tapi karena mereka tidak mengikuti Roma. Dan konflik itu masih hidup sampai hari ini. Jika seseorang menolak Trinitas, meski tetap mencintai Yesus, mengikuti Injil, dan berpegang pada satu Tuhan, ia langsung dianggap tidak sah, menyimpang, bukan Kristen. Padahal para peneliti sejarah agama sepakat, Trinitas bukan iman Yesus. Trinitas adalah keputusan politik abad keempat. Namun label sesat ini tetap digunakan untuk mengubur jejak kelompok-kelompok tauhid yang tersebar sepanjang sejarah. Ebionit, Arian, Nazarean, Paulisian, Bogomil, Katar, dan Unitarian modern, semua dihukum, diusir, dibakar, atau dihilangkan dari buku sejarah. Mengapa? Karena mereka mengusik struktur teologi yang sudah dibangun oleh kekuasaan selama berabad-abad. Pertanyaan besarnya kini menggema lagi. Jika Unitarian mengikuti ajaran tauhid Yesus, mengapa mereka dikeluarkan dari kekristenan? Dan jika yang menentukan siapa Kristen adalah imperium, bukan Yesus sendiri, lalu siapa yang berhak mendefinisikan kekristenan hari ini? Inilah pertanyaan yang pasti memicu komentar besar-besaran. Pertanyaan muncul. Kalau bukan Kristen, lalu siapa sebenarnya Kristen yang asli? Disinilah misteri besar sejarah mulai terbuka perlahan. Sebuah pertanyaan yang mengguncang fondasi teologi 2000 tahun. Jika Unitarian yang bertauhid dianggap bukan Kristen, lalu siapa sebenarnya Kristen asli? Apakah mereka para pengikut Yesus yang hidup sezaman dengannya? Apakah mereka para murid yang terus memegang Taurat, salat di sinagoga, dan menyembah Allah yang esa seperti tradisi para nabi? Ataukah Kristen yang asli adalah mereka yang muncul berabad-abad setelah Yesus, setelah Konsili Nicea, setelah Roma mengambil alih gereja, dan menata ulang doktrin melalui sidang-sidang politik? Ribuan catatan sejarah memberi kita petunjuk mengejutkan. Kelompok yang paling awal menamakan diri mereka, Nazarean, Ebionit, Arian, dan para Hawariyun, bukan Katolik, bukan Ortodoks, dan jauh dari konsep Trinitas.
Mereka menyembah Tuhan yang satu. Mereka menolak ketuhanan Yesus. Mereka masih mengikuti hukum Musa. Mereka memandang Yesus sebagai nabi, bukan dewa. Mereka inilah yang paling dekat dengan ajaran asli. Tetapi mereka dihapus, dikejar, dimusnahkan, hingga akhirnya tinggal sebagai catatan kaki dalam sejarah. Sementara itu, aliran yang menang sidang konsili yang disokong kekuasaan Kaisar Romawi. Merekalah yang akhirnya menentukan siapa yang disebut Kristen. Bukan berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan ucapan Yesus, tapi berdasarkan keputusan politik yang ingin menyatukan imperium raksasa. Dan kini, setelah ribuan tahun berlalu, pertanyaan itu kembali muncul lebih tajam dari sebelumnya. Jika Kristen asli adalah para pengikut Yesus yang bertauhid, mengapa mereka tenggelam dari sejarah? Jika Kristen asli bukan Trinitarian, mengapa Trinitas justru menjadi standar? Dan jika kekuatan politik yang mendefinisikan agama, di mana posisi ajaran murni Yesus hari ini? Pertanyaan semacam inilah yang pasti membuat penonton terpancing menulis komentar panjang. Yesus sendiri menyebut Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang benar. Yohanes 17:3. Ayat ini sering dijadikan rujukan oleh para peneliti sejarah gereja dan teolog non-Trinitarian untuk menegaskan bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan konsep keilahian dirinya. Ucapan ini, yang dinilai sebagai salah satu pernyataan paling eksplisit dalam Injil, menunjukkan bahwa Yesus memisahkan dirinya dari Tuhan dan menyebut Tuhan sebagai satu-satunya. Bagi banyak sarjana, ini adalah bukti kuat bahwa teologi asli Yesus bersifat tauhid, sama seperti ajaran para nabi sebelumnya. Yesus tidak memperkenalkan identitas baru bagi Tuhan, tidak menambah pribadi dalam ketuhanan, dan tidak meminta umatnya menyembah dirinya. Sebaliknya, ia mengarahkan perhatian kepada satu Tuhan yang ia sebut Bapa. Sebagian besar peneliti berpendapat bahwa ayat ini menjadi titik kontras yang tajam ketika dibandingkan dengan doktrin-doktrin yang muncul beberapa abad setelahnya. Perumusan Trinitas pada Konsili Nikea 325 M, dan konsili-konsili berikutnya dianggap sebagai langkah politik dan teologis yang tidak sejalan dengan pernyataan Yesus dalam teks asli Injil. Karena itu, Yohanes 17:3 sering dijadikan pintu masuk untuk mempertanyakan, apakah ajaran ketuhanan Yesus benar-benar berasal dari Yesus sendiri atau merupakan hasil perkembangan doktrinal yang lahir setelah gereja berada di bawah otoritas Roma? Ayat sederhana ini memunculkan perdebatan panjang yang terus berlangsung hingga hari ini. Menyentuh identitas Yesus, bentuk asli kekristenan, dan bagaimana sejarah akhirnya mendefinisikan Tuhan. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Catatan para peneliti sejarah gereja menunjukkan bahwa dalam keempat Injil kanonik, tidak ada satu kalimat pun di mana Yesus secara langsung berkata, "Aku adalah Tuhan, sembahlah aku." Pernyataan seperti itu tidak ditemukan dalam perkataan asli Yesus, tidak muncul dalam pengajaran publiknya, maupun dalam dialog pribadinya dengan para murid. Yang ada justru perkataan Yesus yang menempatkan dirinya sebagai utusan, hamba, atau nabi yang diutus oleh Tuhan. Ia berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, dan menyebut Tuhan sebagai Bapakku dan Bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 20:17. Ucapan seperti ini mengarahkan perhatian pada satu fakta penting. Yesus menempatkan dirinya berbeda dari Tuhan. Para ahli sejarah agama memandang hal ini sebagai bukti bahwa teologi asli Yesus tidak menempatkan dirinya sebagai objek ibadah. Yang ia tekankan adalah penyembahan kepada satu Tuhan yang ia sebut sebagai Yang Esa. Ajaran ini sangat selaras dengan tradisi nabi-nabi sebelumnya, dari Ibrahim hingga Musa, yang semuanya menyampaikan pesan tauhid. Ketika dibandingkan dengan doktrin-doktrin yang muncul pada era konsili, terjadi jarak yang cukup besar. Konsep ketuhanan Yesus baru dirumuskan secara resmi dalam Konsili Nikea tahun 325 M, lebih dari 2,5 abad setelah Yesus wafat. Bagi banyak sarjana, ini menunjukkan bahwa keyakinan tersebut berkembang secara bertahap melalui debat teologis, tekanan politik, dan proses penyeragaman gereja oleh kekaisaran. Karena itulah pernyataan, Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan,
bukan hanya soal perbedaan teologis, tetapi memunculkan pertanyaan besar tentang apa sebenarnya ajaran Yesus yang asli dan bagaimana perubahan-perubahan besar terjadi dalam sejarah Kristen. Unitarian mengklaim bahwa mereka melanjutkan ajaran Yesus yang asli, bukan hasil konsili. Bagi kelompok Unitarian, identitas mereka bukan sekadar aliran alternatif dalam sejarah Kristen, tetapi sebuah warisan langsung dari ajaran Yesus sebelum dikonstruksi ulang melalui konsili-konsili Romawi. Mereka meyakini bahwa ajaran Yesus pada abad pertama jauh lebih sederhana dan lebih dekat dengan tauhid para nabi terdahulu. Tanpa konsep Trinitas, tanpa ketuhanan Yesus, dan tanpa doktrin penebusan dosa yang menyebar jauh setelah masa para rasul. Dalam pandangan mereka, Yesus adalah guru yang menegaskan kembali hukum Tuhan, mengajak kepada penyembahan satu-satunya Tuhan, dan menolak pengkultusan dirinya. Karena itu, Unitarian memandang bahwa ajaran mereka bukan inovasi, melainkan upaya melestarikan bentuk kekristenan paling awal sebelum mengalami perubahan-perubahan teologis yang besar. Yang membuat klaim ini semakin menarik adalah fakta sejarah. Konsili-konsili besar gereja, Nisea, Konstantinopel, hingga Kalsedon, baru diselenggarakan berabad-abad setelah wafatnya Yesus dan para murid utamanya. Keputusan-keputusan yang hari ini dianggap doktrin resmi justru ditetapkan dalam forum politik imperial di bawah kekuasaan Kaisar Romawi yang ingin menciptakan agama yang seragam untuk menyatukan wilayahnya. Karena itu, Unitarian memandang diri mereka sebagai pihak yang tidak pernah tunduk pada penyeragaman politik. Mereka menolak doktrin yang dianggap sebagai produk konsensus manusia dan kembali kepada perkataan Yesus sebagaimana tercatat dalam Injil. Tuhan itu Esa, dan Yesus adalah utusannya. Klaim ini memunculkan pertanyaan besar. Apakah Unitarian benar-benar pewaris ajaran Yesus yang original? Ataukah sejarah mencatat sesuatu yang selama ini jarang dibahas? Apakah Unitarian sebenarnya representasi Kristen awal? Pertanyaan ini muncul setiap kali sejarah kekristenan ditelusuri kembali ke abad pertama. Masa ketika ajaran Yesus baru saja menyebar, sebelum politik kekaisaran ikut mengambil alih penafsirannya. Dalam catatan sejarah, komunitas Kristen awal tidak tunggal. Mereka terpecah menjadi banyak kelompok, dengan keyakinan dan tradisi yang berbeda-beda. Namun mayoritas dari kelompok tersebut tidak mengenal doktrin Trinitas seperti yang dipahami sekarang. Jika melihat tulisan Rabi Yahudi, sejarawan Romawi, hingga dokumen gereja purba, gambaran yang muncul adalah bahwa pengikut Yesus pada masa-masa awal masih memegang teguh syariat Taurat, menyembah satu Tuhan, dan memposisikan Yesus sebagai nabi, guru, atau Mesias. Bukan Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Keyakinan seperti ini justru sangat mirip dengan ajaran yang kemudian dikenal sebagai Unitarian. Banyak kelompok awal yang sejalan dengan pandangan ini. Ebionit, Nazarean, Arian, Paulisian, hingga Bogomil. Mereka tersebar dari Yerusalem, Sisilia, Anatolia, hingga Balkan. Mereka dianggap aneh, bahkan berbahaya, bukan karena ajaran mereka berbeda jauh dari Yesus, melainkan karena ajaran mereka tidak cocok dengan arah politik Roma yang ingin menjadikan Yesus sebagai pusat kekuatan simbolik untuk mempertahankan imperium. Akhirnya, kelompok-kelompok tersebut ditekan, dilemahkan, atau hilang sama sekali dari arus utama sejarah. Dari sinilah muncul pertanyaan besar. Jika kelompok yang menyembah satu Tuhan dan menolak ketuhanan Yesus justru adalah mayoritas dalam beberapa abad pertama, apakah mungkin bahwa Unitarian lebih dekat dengan bentuk Kristen yang asli dibandingkan gereja-gereja yang muncul setelah konsili? Pertanyaan ini tidak hanya menggugah, tetapi juga mengguncang fondasi cara kita melihat sejarah. Sebab jika Unitarian benar-benar representasi Kristen awal, maka banyak doktrin yang kita kenal hari ini, Trinitas, inkarnasi, penebusan dosa, bukan ajaran awal Yesus, melainkan hasil perumusan panjang yang baru selesai berabad-abad setelahnya. Dan pada titik inilah diskusi tentang jati diri kekristenan kembali terbuka. Seberapa jauh sejarah telah mengubah bentuk ajaran yang dibawa Yesus di abad pertama? Mengapa gereja besar tidak ingin umat Kristen mengetahui keberadaan mereka? Karena keberadaan Unitarian adalah jejak asli yang menunjukkan bahwa pada abad-abad awal,
Banyak pengikut Yesus tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan, tetapi sebagai nabi, guru, dan Mesias. Jika fakta ini diketahui publik, maka 1. Narasi Yesus Tuhan sejak awal runtuh. Gereja besar telah membangun doktrin selama 1700 tahun, dan mengakuinya berarti membongkar fondasi teologi sendiri. 2. Kekuatan otoritas konsili dipertanyakan. Konsili Nisea 325 Konstantinopel, dan konsili besar lainnya terlihat seperti pihak yang mengubah ajaran, bukan menjaganya. 3. Sejarah jadi tidak sesederhana yang diajarkan. Unitarian menunjukkan betapa beragamnya keyakinan Kristen awal. Ada Ebionit, Nazarenes, Adopsionis, Subordinasionis, dan mayoritas tidak Trinitarian. 4. Menimbulkan pertanyaan kritis dari umat. Jika Yesus tidak mengajarkan Trinitas, jika Rasul tidak menyembah Yesus, jika gereja awal tidak menganggap Yesus Tuhan, maka bagaimana doktrin itu muncul? 5. Mengancam legitimasi lembaga keagamaan. Gereja besar berdiri di atas ajaran yang disepakati konsili. Menyoroti Unitarian sama saja membuka bahwa ada aliran pengikut Yesus yang tidak pernah hilang, hanya disenyapkan. Jika ajaran tauhid yang dibawa Yesus disingkirkan, maka ajaran itu sebenarnya tidak pernah benar-benar hilang. Ia tetap dipertahankan oleh kelompok-kelompok kecil yang berpegang pada ketauhidan, meski tak pernah diakui sebagai arus utama. Kelompok Nazarenes dan Ebionit, pengikut awal Yesus generasi pertama, tetap mengajarkan bahwa Tuhan itu Esa dan Yesus adalah utusan, bukan Tuhan. Mereka memegang ajaran paling dekat dengan apa yang diyakini Yesus sendiri sebelum tekanan politik Romawi merombak wajah kekristenan. Ajaran ini terus bertahan melalui berbagai kelompok tauhid yang hidup sebelum istilah Unitarian dikenal. Ada kaum adopsionis, subordinasionis, hingga monarkian, yang semuanya menolak gagasan Trinitas dan mempertahankan konsep Tuhan yang satu. Banyak teolog besar dan tokoh gereja awal sebenarnya memegang keyakinan serupa, seperti Arius, Paul of Samosata, dan Photinus. Namun mereka dicap sesat bukan karena ajaran mereka salah, melainkan karena bertentangan dengan keputusan negara yang telah menetapkan Trinitas sebagai doktrin wajib. Pada masa modern, kelompok Unitarian kembali muncul di berbagai wilayah Eropa dan Amerika, mempertahankan pemahaman bahwa Tuhan itu tunggal dan Yesus adalah manusia pilihan, bukan Tuhan yang harus disembah. Dan ketika semua aliran tauhid Kristen ditekan hingga hampir punah, Islam muncul sebagai penjaga terakhir monoteisme murni. Islam tidak datang sebagai agama baru, tetapi sebagai pemulih risalah, menegaskan kembali bahwa Yesus adalah Mesias, utusan Allah, bukan Tuhan, dan membawa kembali ajaran tauhid Ibrahim yang juga diajarkan oleh Yesus. Dengan demikian, ajaran asli Yesus tidak pernah padam. Ia hanya dipinggirkan, disembunyikan, dan diselamatkan oleh minoritas sunyi yang tetap setia pada tauhid, hingga akhirnya berdiri kembali dengan jelas ketika risalah itu dipulihkan. Jika Kristen awal bukan Trinitas, maka sebuah pertanyaan besar otomatis muncul. Apakah doktrin Trinitas sebenarnya hanyalah produk sejarah, bukan ajaran Yesus? Karena faktanya, doktrin Tuhan tiga pribadi tidak pernah diajarkan Yesus, tidak pernah ditulis para nabi, dan tidak dikenal dalam gereja-gereja generasi pertama. Tidak ada satu kalimat pun dari Yesus yang berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Tidak ada konsensus jemaat awal yang menyatakan tiga dalam satu. Yang ada justru ajaran tauhid yang tegas. Tuhan itu Esa. Dan Yesus sendiri menyebut Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang benar. Lalu doktrin Trinitas muncul. Bukan dari ajaran Yesus, tetapi dari perdebatan teologis, tarik-menarik kekuasaan, dan keputusan politik Kekaisaran Romawi, sebuah konsili yang dipimpin kaisar, bukan rasul. Dengan kata lain, Trinitas bukan lahir dari wahyu. Trinitas lahir dari meja perundingan. Dan ketika ajaran tauhid dianggap mengancam persatuan negara, Roma bergerak. Ajaran-ajaran non-Trinitas dicap sesat, diburu, dibakar, dihapus dari sejarah. Kelompok-kelompok tauhid seperti Ebionit, Arian, Nazarenes, Paulisian,
hingga Bogomil tersapu seperti debu. Bukan karena kalah argumen, tetapi karena kalah kekuasaan. Namun mereka tetap menyisakan jejak. Sebuah keyakinan bahwa Yesus adalah utusan, bukan Tuhan. Bahwa Tuhan itu satu, bukan tiga. Bahwa ajaran asli Yesus adalah tauhid. Dan itulah keyakinan Unitarian, aliran yang menghidupkan kembali apa yang hilang dari sejarah Kristen awal, sekaligus paling dekat dengan Nasrani yang disebut dalam kitab suci. Maka pertanyaannya kini menjadi semakin tajam. Apakah Trinitas hanyalah rekayasa sejarah? Dan apakah Unitarian sebenarnya pewaris ajaran Yesus yang sejati? Pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan dogma. Tidak bisa dijawab dengan tradisi. Hanya bisa dijawab dengan keberanian menelusuri jejak sejarah. Dan kebenaran apapun yang kita temukan, biarlah itu berbicara sendiri. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Di balik setiap peristiwa sejarah, selalu ada rahasia yang menunggu untuk diungkap. Jika Anda merasa tergerak, jangan ragu untuk memberikan like, menuliskan pandangan Anda di kolom komentar, dan tekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan Anda. Dengan begitu, Anda turut menjadi bagian dari perjalanan kami menelusuri jejak-jejak masa lalu yang terlupakan. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal ketika lembaran sejarah berikutnya kembali kami buka. Sampai bertemu di kisah selanjutnya. Salam hormat dan sejahtera untuk Anda semua.